Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Quraisy Al-Hashimi. Ia lahir di Mekah ketika kaum musyrikin melakukan pemboikotan kepada kaum muslimin atau 3 tahun sebelum hijrah. Dari kecil hingga remaja, ia berada di dekat Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas atau yang dikenal dengan nama Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah. Abbas, ayah Ibnu Abbas, adalah paman Nabi yang mendukung Rasulullah setelah kematian Abu Thalib. Sedangkan ibu Ibnu Abbas adalah Lubabah binti Haris al-Hilaliyah. Perawakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu antara lain berkulit putih, tinggi, berparas rupawan, memiliki rambut panjang. Terbilang salah satu orang yang paling tampan, fasih dan paling berilmu. Ibnu Abbas adalah seorang anak yang sudah menunjukkan kecerdasan dan kepekaan laku dan pikirnya sejak usia belia. Rasulullah SAW mencintai dan kagum akan kecerdasan dan kepekaan yang dimiliki Abdullah bin Abbas. Suatu saat ketika Ibnu Abbas sedang bersama Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berilah ia pemahaman di dalam agama dan ajarilah ia takwil." Rasulullah SAW juga berdoa, "Ya Allah, ajarilah ia hikmah." Rasulullah SAW juga pernah berwasiat kepada Ibnu Abbas. Dalam sebuah hadis, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Suatu hari aku bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau berpesan kepadaku, 'Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Jika hendak meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan jika mencari pertolongan, maka carilah kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya semua orang bersatu padu ingin membantumu, maka hal tersebut tiada akan memberi manfaat kecuali sebatas apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka ingin mencelakaimu, niscaya tiada yang mampu mencelakaimu kecuali yang Allah tetapkan atasmu. Sungguh pena telah diangkat dan lembaran takdir telah mengering." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memiliki pandangan yang selalu diberkahi dalam menafsirkan Al-Quran, karena ia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jika tidak menemukan tafsir di dalam Al-Quran, ia mencari tafsir di dalam sunnah. Jika tidak menemukan tafsir di dalam sunnah, ia mencari tafsirnya dari perkataan Abu Bakar atau Umar. Jika tidak ada, ia mentafsirkannya sesuai dengan ilham yang Allah berikan kepadanya, yang tidak berseberangan dengan Al-Quran, sunnah, atsar, atau bahasa. Para perawi yang meriwayatkan tafsirnya mengumpulkan tafsir-tafsirnya dalam sebuah kitab yang mereka beri judul Tafsir Al-Quran milik Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sebaik-baik penerjemah Al-Quran adalah Ibnu Abbas." Amr bin Dinar berkata, "Aku tidak pernah melihat majelis yang lebih menyatukan segala kebaikan, melebihi majelisnya Ibnu Abbas. Majelis tentang halal dan haram, bahasa Arab, nasab, dan syair." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengalami masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ajma'in. Ketika menghadapi persoalan sulit, Khalifah Umar memanggil Ibnu Abbas dan berkata kepadanya, "Kau yang bisa menghadapinya dan juga persoalan-persoalan sepertinya." Setelah itu Umar berpegangan pada perkataan Ibnu Abbas, padahal di sekitarnya ada para ahli Badar dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Berkenaan dengan hal ini, Abbas pernah berwasiat kepada Ibnu Abbas, "Aku melihat Amirul Mukminin sering memanggilmu, menjadikanmu salah satu orang dekatnya, dan meminta saran pendapatmu bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW lainnya. Untuk itu, jagalah 3 perkara dariku. Jangan pernah ia mengetahuimu berdusta barang sekalipun. Jangan pernah kau menyebarkan rahasianya. Dan janganlah kau menggunjing seorang pun di hadapannya." Umar radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan, Ibnu Abbas itu pemuda, tapi seperti orang yang sudah tua. Ia memiliki lisan yang selalu bertanya dan memiliki hati yang sangat memahami. Ia disebut-sebut Al-Habru Al-Bahru.
artinya alim yang luas ilmunya, karena pengetahuannya yang banyak dan pemahamannya yang tajam. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengangkatnya sebagai amir haji pada tahun ketika Utsman mati syahid. Abu Wa'il berkata, "Aku pergi haji bersama seorang kawanku. Saat itu Ibnu Abbas bertugas sebagai amir haji. Ia kemudian membaca surah An-Nur dan menafsirkannya. Kawanku lalu berkata, belum pernah aku melihat ataupun mendengar kata-kata seseorang seperti itu. Andai saja Persia, Romawi, dan Turki mendengarnya, mereka pasti masuk Islam." Ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas diangkat sebagai wali kota Basrah. Saat menjadi wali kota Basrah, ia memberikan pengajaran kepada kaum muslimin di bulan Ramadan. Dan sebelum bulan Ramadan berlalu, mereka sudah mengerti tentang apa yang diajarkan oleh Ibnu Abbas. Semasa hidupnya, Ibnu Abbas meriwayatkan 1660 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini ia riwayatkan secara langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga melalui sahabat Nabi lainnya yang lebih tua darinya dan memiliki kesempatan waktu lebih lama untuk menimba ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sekitar 197 orang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari beliau. Meski memiliki keluasan ilmu dan kedudukan yang terhormat di mata para sahabat dan para ulama, namun tidak menjadikan Ibnu Abbas sombong. Sebaliknya, ia seorang ahli ilmu yang santun, murah hati, dan sangat menghormati para ulama dan para pembesar kaum muslimin. Ibnu Abbas adalah ensiklopedi ilmu yang melimpah ruah dan mendalam. Selain itu, ia juga seorang mujahid yang turut serta dalam penaklukan Afrika bersama Abdullah bin Abu Sarah pada tahun 27 Hijriah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah tinta umat dan cendekiawannya. Dia adalah lisan bangsa dan juru bicaranya. Dia adalah cerminan cemerlang kenabian. Dialah orang yang didoakan dengan lisan sang pembawa risalah. Pahamkan dia tentang agama dan ajarkan kepadanya takwil. Dialah turjuman Al-Quran atau sang penerjemah Al-Quran. Sahabat mulia ini kehilangan penglihatan di akhir-akhir masa hidupnya. Lalu dokter berkata kepadanya, "Kami akan mengobatimu, tapi kau jangan sholat dulu selama beberapa hari." Ibnu Abbas berkata, "Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa meninggalkan sholat, ia bertemu Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Jikapun Allah mengambil cahaya kedua mataku, toh di lisan dan hatiku ada cahayanya. Hatiku cerdas dan akalku tidak kemasukan apapun. Lidahku tajam seperti pedang yang diwarisi turun-temurun." Di akhir hidupnya, Ibnu Abbas menetap di Thaif sampai wafat pada tahun 68 Hijriah. Kepergian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu merupakan kehilangan yang amat besar bagi kaum muslimin. Banyak para ulamanya yang mengungkapkan kesedihan dan kehilangannya atas kepergian ahli ilmu yang cemerlang dan santun ini. Semoga Allah merahmatinya. Amin.